Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Armeni Maulina dengan NIM 0306232192 dan Fajar Siddiq Bangun dengan NIM 0306233149 dan Nurul Fadila dengan NIM 0306233177 dan Novita Safitri dengan NIM 0306233150 dan Kaila Salsabila dengan NIM 0306233167 dan Ramadhani Fadlina Daulay dengan NIM 0306233173 dan Ros Aminah Hasibuan dengan NIM 0306233163 dan Sri Anggi Mesyaros Sitorus dengan NIM 0306233211 dan Zulkhaira Azahra dengan NIM 0306233165. Faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. 1. Pandangan dari beberapa dosen pengampu mata kuliah tentang Pancasila. Pancasila merupakan mata kuliah dasar umum dalam kurung MKDO yang di setiap tingkat pendidikan wajib mempelajari, baik dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pancasila merupakan kurikulum wajib yang wajib dipelajari. Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 yang kelima sila itu terbentuk dari hasil pemikiran tokoh-tokoh nasional bangsa Indonesia, di mana Pancasila terbentuk dari perpaduan agama dan kebudayaan rakyat Indonesia. Pancasila juga dijadikan landasan pokok tegaknya untuk mencapai cita-cita bangsa. Pancasila juga sangat diperlukan di dunia pendidikan karena Pancasila sebagai modal untuk membentuk generasi-generasi berikutnya. Jadi diharapkan di setiap jenjang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang berpedoman pada kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Bagaimana pendapat dosen pengampu mata kuliah Pancasila tentang ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya? Setiap ideologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ideologi Pancasila itu sifatnya tidak kaku, tidak tertutup, sifatnya dinamis dan terbuka. Dalam ideologi Pancasila terdapat juga kebebasan namun dibatasi. Ideologi Pancasila adalah ideologi terbaik daripada ideologi yang lain seperti ideologi komunisme atau anti Tuhan. Komunisme memandang bahwa tidak adanya hak individu, membuat demokrasi individualis itu tidak ada. Yang ada hanya hak norm komunal. Etika dalam ideologi komunisme mendasarkan kepada kebaikan hanya demi keuntungan kelas masyarakat secara totalitas demi kepentingan kelasnya. Maka segala hal yang dapat dihalalkan dan dilakukan. Ideologi liberal merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala hal aspek. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sempurna untuk Indonesia. 3. Faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Banyak penghambat pengimplementasi nilai Pancasila yang terdapat pada setiap sila. Pada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, faktor penghambatnya adalah banyak terciptanya kelompok-kelompok baru di dalam satu agama maupun di luar agama lain hingga tercipta sikap fanatik. Hal ini menyebabkan terpecah belahnya antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Faktor penghambatnya adalah terjadi rasisme mulai dari hinaan dan stereotipe terhadap warna kulit dan bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan hingga intimidasi oleh aparat keamanan. Banyak orang di seluruh dunia didiskriminasi hanya karena warna kulitnya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Faktor penghambatnya adalah tawuran antar pelajar atau mahasiswa. Perilaku tawuran pelajar muncul karena persoalan perubahan psikis yang terjadi saat usia mereka beranjak dari anak-anak ke dewasa. Anak-anak pelajar yang masih di bawah umur itu masing-masing tengah mencari jati diri. Anak-anak atau remaja yang dalam proses pencarian diri berada di jalur benar biasanya tidak berperilaku sadis dan menyimpang seperti sekarang ini. Contoh lainnya seperti organisasi Papua Merdeka atau disebut OPM dan Gerakan Aceh Merdeka yang atau disebut dengan GAM.
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Faktor penghambat adalah kebijakan pemerintah yang diambil secara sepihak tanpa mementingkan kesalahan masyarakat yang membuat masyarakat dirugikan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktor penghambat adalah terdapat pada faktor ekonomi di dalam pendidikan seperti tidak meratanya pendidikan bagi anak-anak yang memiliki ekonomi menengah ke bawah serta kurangnya fasilitas pendidikan di daerah-daerah pelosok. Mungkin ini saja yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.